Fauzan? Siang, Bu. Ada apa ini hari ini? Saya diantar sama Pak Ibu. Oh, diantar marah sama kaki. Kalau Bu Guru boleh tahu kenapa? Saya dituduh ngambil buku fakir, padahal saya dari tadi main di luar. Oh, jadi dituduh ngambil buku kaki. Padahal tadi Fauzan di luar mainnya. Kalau Bu Guru boleh tahu ceritanya seperti apa? Saya tadi main di luar, terus tadi selesai ngerjakan tugas, Ya. bukunya hilang, ketemunya di mejaku. Saya lagi pas tadi itu selesai main sama teman-teman, saya masuk ke kelas, terus saya dituduh sama fakir ambil buku. Oh, jadi Fauzan di luar begitu masuk kelas dituduh ngambil buku kaki. Apa yang Fauzan lakukan? Ya jelas saya marah, Pak, Bu. Masa baru selesai masuk ke kelas langsung dituduh? Ya saya pukul lah lengannya fakir. Oh, ya marah ya karena dituduh mencuri. Nah, Bu Guru pun kalau dituduh seperti itu juga akan melakukan hal yang sama ya. Nah, si pukul tadi lengannya ya. Iya, Bu. Berarti padahal Fauzan bisa ya memukul bagian yang lain gitu ya. Iya, Bu. Tadi masih berpikir kalau biar tak mau yang lain. Iya, bagus ya. Fauzan ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Ingat. Nah, menurut Fauzan, tindakan Fauzan tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Kalau Bu Guru boleh tahu bagian yang mana ya? Berbicara sopan dan menghargai teman. Iya, berbicara sopan dan menghargai teman. Nah, Fauzan mau memperbaiki masalah ini? Iya, Bu. Iya. Kira-kira menurut Fauzan apa nih solusinya? Meminta maaf kepada kakek dan menjelaskannya dengan sabar. Oh iya, meminta maaf kepada kakek dan menjelaskan dengan sabar. Nah, kira-kira suatu saat kejadian seperti ini terulang kembali. Kira-kira apa yang mau Fauzan lakukan? Saya akan menjelaskannya dengan sabar dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Iya, benar ya. Menjelaskan dengan sabar dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Kira-kira kalau hal itu sudah terjadi, apa yang Fauzan rasakan? Saya itu akan bangga dengan diri saya sendiri karena dapat melawan amarah emosi dan diri saya sendiri. Iya, karena bangga ya dengan diri sendiri karena dapat menahan emosi. Oke, nanti udah tenang ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Nih, mau nih minta maaf nih? Mau. Oke, Ibu apresiasi ya keberanian Fauzan untuk meminta maaf ya. Nah, sekarang silakan kembali ke teman-temannya untuk beristirahat ya. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 013 Seringin Jaya dan Ibu Bapak Guru SDN 013 Seringin Jaya yang berbahagia. Pertama sekali terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu pengetahuan dari program guru penggerak yang saya ikuti. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu Guru hebat SDN 013 Seringin Jaya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti berbagi ilmu ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, yaitu materi yang saya dapatkan dari program guru penggerak angkat. Ibu dan Bapak Guru, mari sejenak tenangkan hati dan kosongkan pikiran. Lepaskan segala beban yang ada di pundak Ibu dan Bapak. Arahkan semua perhatian dan fokuslah untuk belajar. Hadirkan rasa ingin tahu pada diri Ibu dan Bapak. Hari ini, Ibu dan Bapak siap berkolaborasi. Kita berbagi ilmu dan pengalaman. Kesepakatan belajar kita hari ini yang pertama, mengikuti kegiatan dengan santai namun serius. Yang kedua, senantiasa berperan aktif dalam kegiatan. Ketiga, memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Yang keempat, menghargai pendapat peserta lainnya. Dan yang kelima, berpendapat setelah diberikan kesempatan. Next. Adapun tujuan kegiatan ini, yang pertama adalah pendidik mampu menciptakan lingkungan positif di sekolah yang mendukung murid tumbuh kembang menjadi pribadi yang bahagia,
mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pendidik mampu menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah murid sesuai kebutuhan dasarnya melalui posisi kontrol yang tepat sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Ya, seperti kita ketahui itu tadi adalah Bapak Pendidikan Indonesia ya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru itu sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sebagai seorang petani, tentu akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanaman yang cocok untuk ditanami. Ia akan memelihara tanamannya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Selanjutnya tentu, ya sebagai seorang petani juga harus mengetahui jenis tanaman apa itu yang kita rawat. Tanaman jagung tentu berbeda perawatannya dengan tanaman padi, ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat menanam tumbuhan. Sehingga sebagai seorang guru, kita harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Murid akan selalu merindukan untuk selalu datang ke sekolah karena lingkungan sekolahnya terasa aman dan nyaman. Nah, inilah lingkungan yang seperti inilah nantinya yang disebut dengan lingkungan positif. Akan tetapi, ketika di sekolah, murid itu merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran pun akan sulit terjadi. Ini disebut dengan lingkungan yang negatif. Nah, kalau kita buat menjadi sebuah peta pikiran, ya, untuk menciptakan lingkungan belajar itu, guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, di dalam lingkungan itu kita semua saling belajar, baik guru maupun siswa. Kemudian saling bekerja sama dan saling mendukung. Nah, apabila sudah terbentuk, sudah tercipta aman, rasa nyaman, kemudian saling belajar, saling bekerja sama dan saling mendukung, ini nantinya akan menimbulkan kebiasaan baik, ya. Nah, kemudian juga akan menghasilkan karakter yang baik. Nah, dari sini akan tercipta lingkungan yang positif, ya. Lingkungan yang positif di lingkungan sekolah kita. Lingkungan positif nantinya akan menghasilkan disiplin positif. Nah, kalau sudah terbiasa nanti sudah tercipta lingkungan positif, akan tercipta disiplin positif, secara tidak langsung itu akan menimbulkan budaya positif. Satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid ketika mereka datang ke sekolah, ya. Kita harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid ketika dia berada di sekolah, dan memberi pengertian kepada murid bahwa membuat sebuah kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri, proses belajar. Dengan demikian, semua murid dapat belajar dengan rasa tenang, tanpa tekanan dan nyaman.
dalam rangka menciptakan lingkungan positif ini, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah penerapan disiplin dari seluruh warga sekolah. Apa yang ada di benak ibu dan bapak ketika mendengar kata disiplin? Apa, Pak? Disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, tertib, ya. Ibu? Aturan, ya. Jujur. Ada lagi? Ibu Rufi? Apa yang ada di benak ibu dan bapak ketika mendengar kata disiplin? Tertib, aturan, hah? Patuh juga, ya. Nah, coba sekarang kita lihat, ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah ibu dan bapak guru setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, Pak? Untuk saat ini tidak setuju. Kurang setuju, ya. Kemudian selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana, Ibu? Setuju, Pak? Setuju. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat mendisiplinkan anak. Misalnya anak yang berhasil mengerjakan tugas dengan tepat diberikan penghargaan. Gimana, Bu? Kurang setuju. Kalau Ibu, Bu? Kalau saya tidak setuju. Iya, kalau nggak diberi jadinya nanti nggak diberi lagi. Nah, kita pelajari selanjutnya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, dari yang Bapak Ibu kemukakan tadi pendapatnya, disiplin itu erat hubungannya atau sering kita, ketika orang menyebut kata disiplin, yang muncul di pikiran kita adalah tata tertib, peraturan, kepatuhan, hukuman, dan imbalan. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, ternyata selama ini yang ada di dalam pikiran kita tentang disiplin itu tata tertib, peraturan, kepatuhan, hukuman, dan imbalan itu ternyata adalah miskonsepsi. Nah, disiplin itu sendiri adalah, nah sekarang kita bahas, disiplin merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah kita. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu antara lain tanggung jawab, disiplin, keselamatan, saling bekerja sama, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Bapak Ibu bisa menyebutkan nilai kebajikan apa yang ada pada pernyataan berikut. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Menurut Bapak Ibu, ini nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Mengantri saat memasuki ruang kelas. Disiplin atau tertib, ya. Memakai helm saat mengendarai motor. Keselamatan. Ya, coba kita perhatikan. Ya, mencuci tangan sebelum makan itu nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Mengantri saat masuk kelas tadi, tertiban. Kemudian memakai helm saat mengendarai motor itu nilai kebajikannya adalah tentang keselamatan. Sebagai pendidik,
tujuan kita adalah membentuk anak-anak berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini diyakini mampu memotivasi seseorang secara intrinsik untuk mengontrol diri sendiri mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Nilai kebajikan itu mendorong motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan lagi karena takut dihukum misalnya atau mengharapkan imbalan. Ya. Nah, sesuai dengan perubahan paradigma tentang nanti stimulus respon dan teori kontrol. Nah, dari sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol diri bagi seseorang untuk melakukan sesuatu? Selama ini kita merasa bahwa kita mengontrol siswa kita di dalam kelas ya. Nah, kita mengontrol. Pada dasarnya mungkin ya, apakah anak-anak di dalam kelas itu melakukan sesuatu itu karena murni dari hatinya mau belajar atau karena takut hukuman kira-kira sama ini? Ya, sebagian ada yang memang dari dalam dirinya dan sebagian lagi memang cuman karena takut hukuman dari bapak dan ibu gurunya. Nah, di sini ada sebuah perubahan paradigma tentang stimulus respon dan teori kontrol. Ya, stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, ya. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, seharusnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Yang kedua, selama ini menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya anak-anak terlambat datang ke sekolah, ya. Nah, itu merupakan sebuah kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, contoh tadi misalnya ketika anak-anak datang ke sekolah, yang pertama kali muncul dalam pikiran kita tentunya anak ini salah nih, tidak mengikuti aturan. Nah, tetapi seharusnya pasti ada alasan kenapa anak itu terlambat, karena semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Padahal menurut teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, ya. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ya, contohnya ketika kita di dalam kelas kita merasa kita mengontrol anak didik kita. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Yang seterusnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, contohnya besok jangan terlambat lagi yang pertama misalnya kan. Yang hari pertama terlambat, besok terlambat lagi. Jadi kita bujuk besok jangan terlambat lagi ya. Nah, kemudian ternyata berikutnya dia juga masih terlambat. Nah, jadi akan kita paksa. Kalau misalnya kamu terlambat lagi besok dihukum. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya. Menurut teori kontrol, model berpikirnya itu harus menang-menang, semuanya menang, tidak ada yang kalah. Ya. Selanjutnya, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan
Ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dia datang, besok aku nggak mau terlambat lagi lah, takut dihukum. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada sebuah contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya bertanya, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva. Pak Guru pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya, dan malahan Iva diminta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terus, menurut Bapak Guru hebat semua, apakah Ibu dan Bapak setuju dengan tindakan guru matematika terhadap Iva? Tidak. Kenapa, Pak? Bisa kena mental ya. Menurut Ibu dan Bapak, tindakan guru tersebut termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba lihat lagi tadi, atas. Termasuk? Terus ke bawah. Mengapa Pak termasuk hukuman? Karena dengan kesalahan ataupun dengan murid yang tidak memperhatikan, sehingga dengan tidak bisa menjawab yang dilakukan oleh guru, maka guru mendapatkan hukuman untuk Ya, secara spontan menyuruh anak itu ke depan untuk menerima hukuman. Lanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ternyata ada satu program disiplin positif yang dikenal dengan restitusi. Ibu dan Bapak Guru hebat, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu memahami dahulu adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian bila sama, di mana persamaannya? Dan jika berbeda, bagaimana perbedaannya? Kita lihat di kolom sini. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya. Di situ ada identitas gagal atau identitas sukses. Hukuman termasuk ke dalam identitas yang gagal. Ya. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu termasuk ke dalam identitas yang sukses. Kenapa hukuman disebut identitas yang gagal? Karena ketika kita memberikan sebuah hukuman kepada murid, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Seperti kata Pak Gatot tadi, anak-anak itu akan malu ya. Nah, malu. Nah, itu akan dia ingat selama hidupnya. Saya ingat dulu disuruh berdiri di depan kelas sama Pak A katanya. Nah, itu tidak akan hilang. Makanya
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi ini sebelumnya sudah ada kesepakatan, ya. Nah, sebelumnya kan sudah ada itu keyakinan kelas yang kita buat. Nah, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua, kenapa hukuman itu disebut identitas yang gagal? Tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang panjang, ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, mungkin selama hidup dia ingat ketika kita pernah menyuruh dia berdiri di depan kelas misalnya. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tetapi hanya dalam waktu yang pendek. Nah, sedangkan dengan kita melaksanakan restitusi, itu akan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban, ya. Kalau dengan hukuman, korban akan mendapatkan keadilan. Misalnya kalau dia berantem gitu kan, melihat kawannya dihukum, dia merasa itu adil gitu ya. Nah, dengan konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, dengan penerapan restitusi, korban nantinya akan mendapatkan ganti. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti dengan hukuman. Dengan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan dengan restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba, seperti kasus Ivo tadi ya, karena dia tidak bisa menjawab, langsung ke depan, berdiri. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Contohnya kesepakatan kelas, tidak boleh datang terlambat misalnya. Sebelum memulai awal pembelajaran kan kita sudah buat kesepakatan kelas. Jadi kalau yang melanggar nanti bagaimana? Kita sudah sepakat dulu. Nah, ini disebut dengan konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Afiqon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Contohnya tadi ya, disiplin misalnya menghukum anak dengan membaca buku atau membersihkan lingkungan sekolah. Tadi Bapak Ibu juga tidak setuju ya. Kenapa? Karena anak-anak itu melakukan itu bukan berdasarkan kemauan dia sendiri. Dia melakukan itu karena terpaksa. Nah, sedangkan yang kita harapkan di sini adalah anak-anak itu melakukan sesuatu itu muncul dari kesadaran mereka sendiri bahwa ini tindakan-tindakan positif. Membaca itu bagus, membersihkan lingkungan itu bagus, tetapi itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena takut dihukum dan juga bukan karena mau mendapatkan penghargaan. Nah, kalau saya rajin membersihkan nanti dikasih penghargaan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, itu dikatakan bahwa murid tersebut belum belajar itu adalah merupakan sebuah kebutuhan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ketika kita memberikan penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu itu cuma mengharapkan penghargaan.
Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena kita melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan penghargaan. Kenapa penghargaan itu tidak efektif? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan sebuah persyaratan. Ya. Kamu ibu kasih hadiah apabila, berarti ada syaratnya ya. Nah, jika kamu bisa melakukan ini. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Percuma juga kan kita belajar tapi Tidak mendapatkan penghargaan, ya. Mungkin nilai kawannya lebih, tinggi dari dia. Udahlah besok nggak mau lagi. ya seperti itu. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Selanjutnya, orang yang berusaha berhenti merokok, ya, atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Karena apa tadi? Karena tidak timbul dari dalam diri sendiri. Penghargaan juga dapat merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Mereka tidak bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian juga penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya, misalnya anak-anak yang mungkin di agak-agak yang belum kita gali potensinya, yang belum kita ketahui potensi apa yang mereka miliki selama ini. Saya nggak ikut lah Pak lomba misalnya olahraga, nggak bakalan menang, ya kan? Pasti yang menang itu lagi. Nah, itu salah satu kelemahan ketika kita memberikan sebuah penghargaan. Jadi yang lain tuh nggak mau mencoba. Saya nggak bisa kok. Paling yang menang itu juga itu. Yang dapat hadiah kita nggak bakalan bisa. Padahal sebenarnya Kita belum mengetahui potensi lain yang dimiliki oleh siswa tersebut. Mungkin dia tidak suka berolahraga, tetapi dia bisa bernyanyi, ya. Nah, cuman kebetulan pas lomba bernyanyinya belum diadakan, misalnya, ya. Seterusnya, kemudian penghargaan itu juga mematikan kreativitas, ya. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kemudian dalam tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan sebuah penghargaan. Penghargaan juga bisa menghukum. Kenapa? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mungkin kadang-kadang perbedaan nilainya cuman 1 misalnya, 2. Kenapa sih nggak bisa
sedikit lagi gitu ya. Nah, kemudian juga memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, yang seharusnya timbul di dalam diri seseorang, atau kalau kita di sekolahnya berarti dalam diri murid kita, adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, akan timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya itu sudah merupakan sebuah penghargaan. Ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alamiah. Ibu dan Bapak guru hebat, sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Ibu dan Bapak lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan mintanya melihat kesalahan baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Kemudian mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Kemarin terlambat, sekarang terlambat lagi misalnya. Bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mengkritik dan mendiamkannya. Dari 5 pernyataan tersebut, kira-kira mana yang Bapak dan Ibu lakukan? Nomor 2 ya. Kalau Ibu Rupi? Nomor 4 ya. Bu Mar? Nomor 2, nomor 4. Mungkin dari kelima pernyataan ini pernah kita lakukan ya, secara sadar ataupun tidak sadar, ya. Terus, nah di sini kita akan mempelajari apa itu tadi restitusi, ya. Nah, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004 ya. Restitusi ini juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk menanamkan disiplin positif melalui restitusi, kita perlu membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Ya, untuk membuat sebuah keyakinan kelas, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada lagi kata jangan terlambat misalnya, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Kemudian kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Sesuatu yang bisa diterapkan saja di lingkungan sekolah kita. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena kalau misalnya contohnya tadi datang tepat waktu ya. Nah, kalau itu sudah berjalan, anak-anak semua sudah datang tepat waktu, berarti poin ini perlu diganti dengan hal yang lain ya, sesuai dengan perkembangan apa yang ada di dalam kelas kita. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasarnya? Secara keseluruhan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, untuk kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Ibu dan Bapak guru hebat, mari kita tinjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat atau memerdekakan dan memendirikan murid kita? Apakah itu sudah? Nah, bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gozen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya, ini 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira selama ini kita berada di posisi mana ya? Bapak Ibu, dari 5 posisi ini, kita paling sering mungkin berada di posisi penghukum ya. Ya, selama ini mungkin penghukum atau pembuat orang merasa bersalah kadang-kadang ya. Kamu nggak kasihan apa sama orang tuanya bekerja ya kan? Nah, kamu malah di sekolah malah main-main, kasihanlah bapaknya gitu ya. Nah, saya pun kadang masih seperti itu, sering malahan karena ya posisi membuat orang merasa bersalah. Nah, tapi kadang-kadang kita juga pernah ada di posisi teman. Ya, kadang-kadang kan tergantung permasalahan yang kita hadapi ya. Nah, dari kelima posisi ini ya, posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini termasuk ke dalam posisi kontrol identitas gagal. Ini termasuk kontrol dari luar saja. Seperti tadi, mereka melakukannya karena hanya takut dihukum. Nah, sedangkan posisi teman dan pemantau ini termasuk ke dalam identitas berhasil ya, atau sukses, tetapi masih mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain kalau posisi ini. Nah, sebagai seorang guru yang baik, seharusnya posisi kita ada pada posisi manajer ya. Nah, ini yang masuk ke dalam identitas berhasil atau sukses. Karena dengan kita memposisikan diri sebagai manajer ketika menghadapi masalah murid, di sini murid akan dapat menghargai
diri mereka sendiri, karena kita memberikan pilihan kepada mereka. Mereka yang menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri murid, tingkat kepercayaan dirinya, ya. Nah, kalau di posisi penghukum biasanya guru sering berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, atau kita sering berkata kalau kamu tidak melakukan, awas besok push up misalnya ya. Nah, hasilnya akan memberontak atau menyalahkan orang lain dan akan berbohong karena takut dihukum, ya. Dia akan berbohong. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, katanya. Ya. Nah, dampaknya pada murid, ya dia akan mengulangi kesalahan, ya. Paling dijewer cuma katanya, ya. Paling dijewer gitu kan. Nah, kalau untuk posisi membuat orang merasa bersalah, nah biasanya guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya anak harus seperti ini. Ibu kecewa sama kamu. Nah, atau kita sering akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, kamu lagi. Nah, hasilnya menyembunyikan, anak-anak akan menyembunyikan atau menyangkal, dia juga akan berbohong supaya besoknya tidak dihukum, ya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Mungkin murid akan berkata, maaf ya Bu, ya, maafkan saya. Nah, dampaknya pada murid, dia akan merasa rendah diri. Sedangkan posisi teman, nah di sini guru membuat alasan untuk muridnya. Kadang guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nah, hasilnya murid akan ketergantungan. Kemudian juga kalau ke posisi teman, nanti dia menganggap kita itu sama itunya dengan dia, ya. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas mereka. Murid akan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Ternyata begitu. Ya, mereka kadang menganggap teman sebaya, ya. Jadi mereka melupakan batasan-batasan yang harusnya ada antara seorang murid dan guru. Lemah, tidak mandiri, dan tergantung itu dampaknya pada murid. Di posisi pemantau, ya, guru berbuat menghitung dan mengukur. Nah, di sini kita sudah ketika melakukan sebuah restitusi kepada murid, kita sudah membuat sebuah keyakinan. Kamu tahu kan peraturannya? Ya, datang terlambat, misalnya harus seperti ini. Jadi guru tinggal berkata aja, apa peraturannya kalau datang terlambat? Nah, hasilnya menyesuaikan diri hanya ketika diawasi. Nah, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas mereka. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, ya, penghargaan, ya, berapa hukuman yang harus saya tulis, ya. Kemudian dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, posisi yang seharusnya kita laksanakan adalah posisi manajer ketika murid melakukan sebuah kesalahan, ketika kita menyelesaikan masalah murid. Yang pertama dulu kita mengajukan pertanyaan. Nah, misalnya sering ada, ya, Firdan Bu Guru atau Wilker buat menangis. Nah, harus kita bertanya dulu, apa ceritanya ini, kenapa ini terjadi. Nah, mereka nanti akan bercerita. Loh, nanti guru bisa menyatakan, loh, kalau Bu Guru begitu juga marah lah. Nah, setelah itu, jadi anak-anak di sini merasa, oh berarti ini Bu Guru pun kalau di posisi saya juga marah. Nah, dari situ dia akan mulai terbuka mengemukakan masalahnya. Ya.
Kalau kita langsung kamu lagi seperti itu, dia mau menjelaskan akan takut, ya. Nah, apa yang kita yakini, nah guru akan berkata, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, karena kita sudah punya keyakinan kelas, mereka nantinya akan mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Hasilnya nanti akan menguatkan pribadi mereka. Kaitannya dengan dunia berkualitas anak, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, sini yang perlu kita sadari bahwa berbuat kesalahan itu biasa, itu istilahnya biasa, itu setiap orang bisa melakukan sebuah kesalahan. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, itu yang akan dirasakan murid ketika kita merestitusi mereka. Dampaknya apa? Mereka akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri mereka. Selanjutnya. Nah, ini langkah-langkah ketika kita mengadakan restitusi terhadap murid. Ada namanya segitiga restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restoration School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Yang pertama dulu tadi, menstabilkan identitas, bagian dasar, ya. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, masih menstabilkan identitas, ya. Di sini kita bisa mengajukan pertanyaan kepada murid, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini pada bagian menstabilkan identitas. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah di sini, tetapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini bisa kita ajukan pertanyaan kepada anak pada tahap menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini maksudnya kita dulu menurunkan emosinya dulu, ya, ketika dia sedang marah. Kemudian kamu berhak berasa begitu, ya. Kalau misalnya kan kadang-kadang tuh buku saya diambil, Bu. Iyalah, kamu marah, buku kamu diambil. Nah, jadi mereka merasa punya benar, berarti benar tingkah laku saya. Nah, nanti setelahnya baru kita carikan solusinya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan pada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, sisi kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, baru kita masuk. Tindakan kamu tadi itu benar atau salah, ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing berguru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang buruk, lebih buruk dari ini, ya, misalnya. Ya, saya tonjok, Bu, katanya gitu kan. Padahal bisa kan ditendang juga, kata kita. Nah, iya, gitu kan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini kita lakukan supaya anak itu mau mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan dalam diri mereka, dan kita mengetahui apa yang mereka inginkan. Kenapa dia berbuat masalah seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, itu bisa kita ucapkan juga. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Harusnya kan bertanya dulu, ya, tidak harus langsung pukul misalnya. Nah, sisi ketiga yang terakhir, ya, ini menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, dia sadar nih, oh ini berarti salah. Harusnya tadi saya sabar dulu, ya. Karena
anak sudah bercerita dengan kita tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Contohnya, apa yang kita percaya di dalam kelas atau sebuah kelas atau keluarga, kemudian nilai umum yang telah kita sepakati, misalnya dengan kamu melakukan tindakan ini tadi sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita. Kemarin pernah saya coba, tidak sesuai Bu Guru, yang mana? Nah, mereka mengetahui. Harusnya saya lebih sabar, saya bertanya dulu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau kemarin saya coba, seharusnya tadi saya sabar dulu, Bu Guru, bertanya dulu. Nah, seumpamanya kamu menjadi orang sabar, kamu bangga tidak? Banggalah Bu Guru, ya. Nah, selanjutnya, Ibu dan Bapak Guru, demikian materi kita pada hari ini. Mari kita berefleksi bersama apa yang Bapak Ibu pelajari pada hari ini. Kira-kira materi yang kita sampaikan hari ini ada tidak manfaatnya buat Bapak dan Ibu Guru atau buat kita semua? Ya. Apakah ini mendukung tugas Ibu dan Bapak Guru sebagai seorang pendidik? Ya, saya sudah melaksanakan kemarin yang pelaksanaan restitusi ya. Kebetulan waktu itu yang mengadakan, yang saya restitusi Wilker ya, saat kejadian tong sampah. Nah, Wilker ini kita tahu seperti apa adanya, tetapi begitu saya panggil ke kantor waktu itu, saya tanya, kenapa Wilker? Dia malah duluan menangis ya. Saya tidak sengaja Bu Guru. Terus saya dituduh, makanya saya marah, katanya kan. Ya kalau Bu Guru dituduh seperti itu, Ibu juga akan marah. Nah, Ibu seperti itu. Kemudian saya bertanya, tingkah laku atau sikap Wilker tadi itu udah benar apa belum? Dia jawab, Pak, tidak Bu. Ya. Nah, kenapa? Karena harusnya tadi mainnya di luar Bu. Main di dalam jadi nggak sengaja ketendang. Nah, itu berarti kita sudah melakukan restitusi dan sudah mendapatkan jawaban dari mereka sendiri. Nah, nanti kalau ke depan bagaimana kalau ada kawan-kawan yang bermain dalam kelas? Saya tanya seperti itu. Besok diingatkan Bu Guru kalau bermain harus di luar kelas bermain bola. Dia kan bermain bola kasti yang ditendang-tendang kemarin itu. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini kita semua dapat melaksanakan tugas kita dengan baik ya, dan terus belajar untuk berupaya meningkatkan potensi kita menjadi seorang guru yang dirindukan oleh murid-murid kita, dan juga kita mari bersama-sama menciptakan lingkungan positif di sekolah kita agar sekolah kita menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi murid-murid kita. Terima kasih kepada Ibu dan juga kepada ibu-ibu, bapak guru hebat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.